istilahnya kalau saya bahasakan paralon air. Paralon air bisa nggak mampet? Bisa nggak tersumbat? Sebab apa? Kotoran. Kotoran itu yang menyebabkan doa-doamu terhalangi. Dosamu yang menyebabkan engkau menjadi susah. Masalah yang datang sebab kamu banyak problem-problem yang kamu hadapi ini karena kamu banyak maksiat. Enggak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut taat dengan sebenar-benarnya selesai semua persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore di channel Explore Media dalam program Tanya Jawab Islam. Kita melanjutkan tema obrolan ringan yang minggu lalu. Terakhir itu tentang qadar dan qadar yang mu'alaq dan mubrom ya. Kalau nggak salah tentang itu terakhir. Ya. Kalau gitu kita lanjut aja Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Ya. Detailnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menindaklanjuti tentang persoalan qada dan qadar. Qada itu kan kemarin sudah schedule-nya Allah Subhanahu wa taala di azali. Perencanaan Allah kepada setiap makhluk yang ada di alam dunia dan alam akhir. Yang kedua, qadar. Qadar itu kejadiannya. Kalau bahasa Indonesianya takdir. Bahasa Arabnya qadar. Nah, qada itu ada yang mu'allaq dan yang mubram. Mu'allaq itu isim maf'ul. Isim maf'ul. Kalau bahasa tasrif tuh ini dari rubai, dari bab rubai, dari fi'il madinya tuh allaqa. Wa huwa mu'allikun wa dzaka mu'allakun. Sama dengan mubram. Mubram itu isim maf'ul. Bahasa masyarakatnya kalau mu'allaq itu bermakna yang digantungkan. Yang sudah ditangguhkan, yang digantungkan. Ditangguhkan. Jadi kalau bahasanya mu'allaq bainas sama'i wal ard itu doanya tergantung antara langit dengan bumi. Itu yang ditangguhkan, namanya mu'allaq. Kalau mubram itu kepastian. Jadi makna mubram itu sesuatu yang pasti. Yang dipastikan. Ya, tapi ini isim maf'ul. Bentuknya kayak gimana sih? Bisa lebih dijabarin lagi? Ya. Yang pertama yang mubram. Yang kemarin kita bahas mubram itu sebagaimana kelahiran kita, wajah kita, itu semuanya mubram. Sesuatu yang pasti. Yang nggak bisa ditangguhkan, nggak bisa digantungkan, nggak bisa diulur-ulur, nggak bisa. Adapun yang mu'allaq itu sesuatu yang diupayain. Iya. Ya. Mu'allaq itu boleh jadi itu terjadi, boleh tidak. Bisa jadi itu terjadi, bisa jadi tidak. Itu namanya mu'allaq. Contohnya begini. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke alam dunia. Itu aina sabab. Persoalan pertama apa? Persoalan Allah Subhanahu wa ta'ala memang awalnya mau menciptakan khalifah di alam dunia. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada para malaikat, Allah berfirman, wahai para malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di alam dunia. Lalu ada malaikat yang komplain. Nih, jadi seluruh yang tadinya di alam akhirat itu, dalam itu tidak ada yang namanya jin, tidak ada. Semuanya malaikat. Semuanya malaikat. Akhirnya bagaimana?
Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yang malaikat yang berbangsa jin komplain. Berbangsa jin ini kenapa ya Rob, engkau ciptakan makhluk dalam dunia yang akan merusak bumi ini, sedangkan kami selalu bertasbih kepada. Tapi kalau malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Azrail dan lain sebagainya, tidak ada komplain sama sekali. Jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya itu tidak pernah komplain. Yang ada bitasbih, dengan tasbih. Ini keterangannya di dalam kitab tafsir. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam. Dimasukkan di dalam surganya Allah dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kelezatan, kemewahan dan yang lain. Itu masih di surga. Di dalam surga. Belum diturunin. Nah, kalau saat tahu-tahu dalam keadaan kenikmatan itu diturunkan bagaimana? Agak komplain. Iya. Orang marah. Nanti pasti Nabiullah Adam komplain sama Allah Ta'ala. Orang lagi enak dijatuhin. begitu, nggak ada penyebab. Nggak ada penyebab, nggak ada sabab, nggak ada apa. Ya, jadi presiden tahu-tahu diturunin, ya ngamuk lah orang. Orang lagi sukses, lagi jaya-jayanya diamrukin, ya ngamuk. Kayaknya itu turunlah apa penyebab itu. Akhirnya kata Allah Ta'ala, aku akan saya kasih sebab. Apa? Wa idh qala rabbuk wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketin ibu khuldi. Kau boleh bebas nikmatin ini isi apa yang ada dalam surga, jangan deketin buah khuldi. Akhirnya apa? Akhirnya setan ini ngeganggu. Yang malaikat tadi yang berbangsa jin tadi ngeganggu. Karena apa? Tadi suruh sujud sama Nabi Adam nggak mau dia. Nggak mau. Akhirnya bagaimana? Nah, setan ini pakai asma Allah. Demi Allah makan buah ini bisa jadi kekal abadi kau di tempat ini gitu. Terbohongi Nabiullah Adam, terbohongi. Walaupun hakikatnya sebab. Jadi kalau bicara maksum, Nabiullah Adam maksum. Jadi makan buah khuldi itu karena dibohongi oleh oleh jin tadi. Tapi statusnya waktu itu masih malaikat ya? Malaikat belum disebutkan jin. Nah, setelah akhirnya Nabiullah Adam makan buah khuldi, jadi sebab diturunkan. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka baru jadi setan. Nah, jadi setan itu sifat. Jadi setan itu sifat buruk yang mengganggu. Kerjanya apa? Yuwaswisu, menghasut, dengki, segala macam itu setan. Kadang-kadang dari berbangsa jin, kadang-kadang manusia. Dari mana dalilnya itu? Yuwaswisu fi sudurin minal jinnati. Kadang-kadang berbangsa jin, kadang-kadang berbangsa manusia. Akhirnya apa? Fa'azallahuma syaitanu an fa'akhrajahuma, suruh keluar semua. Termasuk tadinya malaikat, akhirnya ublisa itu bermakna terusir. Akhirnya kalimatnya jadi iblis. Ublisa mir rahmatillah, terusir dari kasih sayangnya. Suruh keluar semua. Nah, baru turun. Azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi qulna bitu. Kata Allah, nanti bakalan keturunanmu ini akan selalu berhadap-hadapan, selalu selalu berkelompok untuk saling serang menyerang antara kelompok satu dengan kelompok lain. Makanya sampai hari ini, sampai kiamat tidak akan pernah ada namanya semuanya sama gitu, nggak habis. Selalu istilah, selalu berbeda, politiknya berbeda, agamanya berbeda, faham berbeda. Ini yasuddu ba'dhum ba'd, akan jadi musuh antara sebagian dengan sebagian. Sampai nanti semuanya menikmati kehidupan di alam dunia dan dikembalikan nanti setelah pada waktunya dikembalikan kepada Allah. Itu yang Cerita Nabi Adam. Maksudnya apa dalam tujuan?
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hambanya, nggak mungkin. Jadi ada seorang hamba yang susah hidupnya, rizkinya susah, suruh belajar dari Nabi Allah Adam. Sebab apa? Tidak taat perintah Allah. Tidak taat perintah Allah. Walaupun terbujuk dengan syaitan tadi, tidak taat ya. Akhirnya dikeluar. Nah, mu'alaknya rizki kepada kita itu sepertinya sebagaimana bayi. Tinggal nangis. Makanan datang. Kotorannya dibersihkan. Udah kayak raja. Tapi gara-gara amaliyah kita banyak dosanya, banyak kekurangannya, banyak zolimnya. Zolim pada diri kita sendiri. Zolim itu apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya zolim. Jadi ada orang bahasakan zolim itu berbuat jahat kepada orang. Enggak. Pada diri kita sendiri. Ini zaman COVID. Kita nggak pakai masker, nggak berusaha menjaga jarak, itu sedang zolim pada diri kita. Kita butuh makan, kita nggak makan, namanya zolim pada diri kita. Jadi zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Itu namanya zolim. Jadi nggak cuma hanya jahat sama orang lain kita zolim, nggak. Pada diri kita sendiri juga. Lalu tentang apa tadi? Yang mu'alak nih. Akhirnya apa? Tadinya gampang tuh rezeki. Ya istilahnya kalau saya bahasakan paralon air. Paralon air bisa nggak mampet? Bisa nggak tersumbat? Sebab apa? Kotoran. Kotoran itu yang menyebabkan doa-doamu terhalangi. Dosamu yang menyebabkan engkau menjadi susah. Masalah yang datang sebab kamu banyak problem-problem yang kamu hadapi ini karena kamu banyak maksiat. Nggak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut taat dengan sebenar-benarnya, selesai semua persoalan. Ini urusan rezeki. Urusan bala bisa nggak tertolak? Bisa. Hilang nggak mungkin. Kalau hilang kan jalbun, dihilangkan. Berarti Allah nggak profesional bahasanya kalau kita tuh. Ya, schedule-nya Allah nggak profesional. Jadi tidak bisa berubah ini ketentuan Allah, tapi bisa dihalangi. Dengan sebab apa bala bisa dihalangi? Pertama dengan sholat, doa. Coba lihat doanya. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala. Ya Allah, halangin ini bala, halangi corona. Sembuhkan Nusantara, sembuhkan Indonesia, sembuhkan seluruh dunia ya Rabb. Doa. Yang kedua, sedekah. Kata Nabi SAW, innamal shadaqah lidaf'il bala. Sesungguhnya sedekah itu untuk menolak. Jadi bukan menghilangkan, tapi menghalangi. Harusnya turun. Jadi kita mau dapat musibah, misalnya musibah kehilangan uang, gara-gara pagi-pagi kita sedekah, tertolong. Kita mau dapat musibah ketabrakan, gara-gara kita minta perlindungan sama Allah Ta'ala waktu subuh, dia doa, Allahumma hdina fi man hadaitu, afina fi man afaitu, wa tawallana ya Allah, berikan perlindungan segala macam, tertolong. Hal-hal yang demikian ini yang disebut dengan mu'al. Contoh yang lain. Jodoh itu mu'alak apa mubrom? Mubrom. Jodoh itu pasti. Kenapa bisa cerai? Masalah dong. Berarti belum ketemu. Belum ketemu. Masih mu'alak itu. Berarti bukan hak sebenarnya. Belum hak sebenarnya. Nanti ke minggu depan ya kita nanti mulailah bahas jodoh nih. Jodoh. Oh jadi kalau ada yang cerai berarti memang bukan haknya. Bukan hak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita kalau mau cari jodoh, carilah li jamalih. Wajahnya dulu yang cakep, jangan yang rata, jangan. Oh yang gitu. Gitu. Oh itu emang udah. Ini sudah konsep agama. Berarti kan
mu'alak bentuknya ini. Berarti pertama memang fisik. Harus fisik. Ya, li jamal ya. Terus walina sabiha, keturunannya. Bobot, bebet, dia cari yang punya latar belakang dah. Yang jelas. Ya, yang punya pelataran rumah belakang, ada tanah, ada mobil. Cari yang punya pelataran belakang, yang nasab. Baru yang ketiga, 5 liha, hartanya. Jangan timpang. Si perempuannya, wah orang kaya miliarder, si lakinya tukang ojek. Ya udah silakan, tukang ojek pasti jadi pembantu. Sinetron itu. Yang terakhir, lidiniha, ini atau li ilmu dengan agama. Ini bisa menundukkan. Ilmu malah terakhir. Ilmu terakhir. Tapi penentu. Oh, penentu. Jadi orang punya ilmu bisa mengalahkan orang yang punya nasab, bisa mengalahkan orang yang cantik dan tampan, bisa mengalahkan orang yang punya nasab, bisa mengalahkan orang yang punya harta. Karena ilmu pasti mendatangkan harta. Saya kira cukup. Oke, siap, nanti kita bahas tentang mu'alak yang persoalan jodoh. Kenapa terjadi perselingkuhan, terjadi, kita bahas. Siap. Oke, Sobat Explore, demikian kurang lebihnya tentang kodar dan kodar yang terkait sama mu'alak dan mubrom. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan pembahasan yang masih berlanjut, masuk lagi, khususnya tentang perjodohan. Kenapa terjadi sering cerai? Ya, kenapa perselingkuhan terjadi? Kawin cerai terjadi. Apakah itu mu'alak atau bukan? Atau mu'alak mubrom? Kita bahas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.